Jadi yang kita bahas hari ini itu bisa dikatakan sebuah teori konspirasi, juga bisa dikatakan untuk memotivasi kita para generasi-generasi muda, generasi-generasi turun-temurun yang akan datang. Jadi gini ya, petani, peternak, orang-orang kecil yang ada di desa-desa itu memang dibuat putus asa. Putus asa gimana? Ya panennya murah ketika mereka sedang bercocok tanam atau mengelola sawahnya. Itu dari pupuknya, dari biaya pengelolaan lahan, terus kemudian dikos dengan hasil panen itu kecil sekali. Contohnya seperti ini ya, memang seperti bumi atau sawah yang 100 ru, kalau bahasanya di sini 100 ru. Itu biayanya ketika nanam jagung atau tanaman lainnya ya, ketika mereka mengeluarkan biaya sekitar 2 juta untuk pengelolaan lahan dan sampai pengerjaannya itu sampai panen, helep atau pengairan, pupuk dan seterusnya. Sampai panen itu dijual, hasil panenannya itu dalam tanda kutip bisa sampai 3.500.000. Berarti hanya 1.500.000 per 3 bulan 4 bulan panen. Lah berarti per bulan itu hanya mendapatkan uang sekitar 500.000. Itu hasil dari pertanian. Makanya mereka itu secara cost, secara value, secara nilai itu jauh dibandingkan langsung generasi itu kerja di pabrik, langsung gajian UMR 1.800.000 atau 2 juta, atau paling tinggi lah 2,5 juta. Nah itu berapa kali lipat per 1 bulan dengan profesi sebagai petani. Nah itu ada terselip memang rencana besar di situ. Nanti ada memang orang-orang yang di balik layar. Sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha menstabilkan, tapi ada by the scene di luar sana. Itu ketika investor itu masuk, dia akan menyewa lahan-lahan petani, karena generasi yang akan datang itu sudah nggak mau bertani, karena bertani itu untungnya nggak ada, bahkan bisa terjadi rugi juga. Itu masuk kemudian menyewa lahan. Kalau disewa saja mungkin baiklah, oke, tapi malah dibeli. Mereka membeli lahan-lahan petani, investor-investor dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kalau dari luar negeri kita ngeri lagi, kita bicara soal value dolar. Ya, kita ada investor masuk, lah generasi kita akan menjadi pekerja mereka. Nah itu generasi kita akan bekerja pada mereka. Kalau kita tidak kuat mulai hari ini, kita perkuat generasi kita, walaupun hasilnya sedikit, tetap kita kelola lahan kita, kelola sawah kita, penerus-penerus orang-orang tua kita. Kalau tidak, yang terjadi itu mereka capek, mereka nggak ada hasil, akhirnya investor masuk menyewa lahan, dan akhirnya generasi kita menjadi buruh, menjadi pekerja mereka, karena yang sudah punya lahan sudah ganti mereka. Karena value orang luar negeri itu, nilai antara dolar dan rupiah itu sangat jauh. Itu juga bahaya bagi generasi-generasi. Ketika nilainya dolar saat hari ini $1 16.000, ketika mereka punya uang dolar, mereka bisa beli segalanya. Contoh saja konten kreator yang hasilnya itu sebenarnya nggak berapa banyak lah, mungkin ada $100 atau $500. Mereka kumpulkan selama 1 bulan, ada yang bahkan sampai $10.000. Mereka sudah bisa beli rumah, beli tanah, beli segalanya. Nah itulah value. Orang-orang luar negeri itu bisa membeli kita, bisa membeli tanah-tanah kita. Kalau kita nggak siap, mereka bebas mendirikan perusahaan dalam mungkin investasi, orang-orang yang diuntungkan dengan kedatangan mereka. Kita harus kuat,
petani harus kuat, peternak harus kuat, value rupiah juga harus kuat antara rupiah dan dolar. Ketika dolar itu, tanah kita hanya ditukar dengan berapa lembar dolar, mengerikan. Soalnya dari sejarah itu dolar dulu mencetak uang dolar itu dengan kurs. Mereka punya cadangan emas berapa, mereka baru bisa mencetak dolar. Dari ini ketika dolar itu dicetak sebanyak-banyaknya atau sekarang tinggal angka yang sebanyak-banyaknya, kita yang nanti akan rugi. Seperti itu. Jadi ayolah generasi muda, jangan tinggalkan dunia peternakan, jangan tinggalkan dunia pertanian. Kita tetap ya peternakan, pertanian, perikanan. Ayolah. Semoga cost value ya, nilai rupiah kita itu sama. Sebenarnya gini, sayuran 1 kilo di sini itu ketika kita beli apalah 1 kilo harganya 5.000. Di Amerika, di Inggris itu harganya $3. Itu hampir 50.000 per 1 kilo. Perbandingannya seperti itu. Kalau kita nggak siap, mereka punya uang yang namanya dolar, mereka punya uang yang namanya pound sterling, kita rupiah. Pekerjaan mereka di sana itu per hari itu bisa sampai, upah mereka sampai berapa per hari, mereka bisa sampai 100 sampai 200 dolar per hari. Bahkan per bulan ada yang nilainya kalau dikuruskan rupiah itu 400 juta per bulan. Pekerjaan-pekerjaan yang alas kuli-kuli atau pegawai-pegawai apa, mereka datang ke sini bebas karena nilai uangnya besar. Kita mau pergi ke sana, gaji kita 1.800.000 mungkin 1 bulan. Mau pergi ke sana mungkin menanti untuk seumur hidup bisa ke sana, bisa main ke luar negeri. Jadi seperti itu. Ayolah generasi muda, jangan tinggalkan dunia warisan dari nenek moyang kita, tanah air kita harus kita jaga untuk generasi-generasi, untuk penerus-penerus keturunan kita, untuk Indonesia ya. Terima kasih.